Moto hidup saya itu kita bersyukur dalam segala hal, walaupun diberi sedikit banyak itu kan pemberian Tuhan. Kalau ada ISIS kan ada peluru kendali kemana-mana. Shalom, nama saya Endang Sukmaraningsih. Umur saya 72 tahun. Suami saya Suryo Pratopo, SKM almarhum. Anak saya 2 laki-laki semua. Cucu saya 2 laki dan perempuan. Rumah saya di Jalan Unggas 232, Plumbon, Banguntapan, Bantul. Mengenai kehidupan saya selama menerima Tuhan Yesus Kristus ini, saya sangat bangga dan bahagia jadi orang Kristen. Tidak hanya bahagia tapi juga menerima bencana. Ternyata saya stroke sampai 3 kali. Pertama tahun 1999 saya stroke sangat parah di Bethesda 3 minggu. Perot muka saya, kemudian tangan dan kaki saya tidak bisa jalan. Dirawat 3 minggu itu, sudah itu pulang diasuh oleh 2 anak saya itu. Tetap berserah kepada Tuhan Yesus, setiap hari berdoa, doa Bapa kami mesti itu. Sudah itu saya sembuh, terus masih kerja itu tahun 2000. Itu stroke lagi kedua, karena habis keramas tiba-tiba itu semaput atau pingsan, terus dibawa oleh Pak Pendeta ke Bethesda lagi. Itulah kehidupan saya mengenai stroke. Jadi stroke 2 kali itu sudah rasanya sudah 25% itu untuk apa sisanya. Jadi saya tetap berserah kepada Tuhan Yesus saja. Tahun 2000 sudah single parent. Itu kehidupannya sebagai single parent itu repot sekali. Banyak tantangan, rasanya itu bagaimana, soalnya sebagai single parent jadi bapak dan jadi ibu. Repot sekali, anaknya masih kuliah, yang satu masih SMP. Jadi rasanya itu berat sekali. Tetapi saya hanya berserah bagaimana supaya saya bisa hidup dengan 2 anak itu. Saya sampai berdoa sama Tuhan Yesus, tidak usah diberi suami lagi, tapi saya diberi umur panjang, bisa mengentaskan anak 2 itu. Begitu doa saya. Kehidupan lainnya, saya di gereja, jadi majelis tahun 2003, jadi majelis 2 kali. Jadi tetap berserah kepada Tuhan aja. Majelis itu juga repot, bermacam-macam kegiatannya. Seperti saya itu juga jadi ibu rumah tangga, jadi bapak. Oleh sebab itu saya hanya berserah kepada Tuhan bagaimana caranya saya hidup. Dengan tantangan seperti itu, banyak sekali tantangannya. Dari orang gereja sendiri, dari tetangga, rasanya mau nggak bisa mikir sering-sering. Tapi saya hanya berserah pada Tuhan. Bagaimana Tuhan, berilah saya supaya menjadi orang Kristen yang baik. Pada 2000
4 saya stroke lagi, ketiga stroke lagi. Tetapi ketiga itu tidak begitu berat, ringan, hanya ringan. Terus sudah bisa berkarya lagi. Jadi di gereja sudah bisa ikut KOR, ikut karawitan, kemudian ikut kegiatan PA, seni tari, ikut kegiatan macam-macam lah. Saya jadi ketua Adioswa, ketua komisi Adioswa, menenteramkan hati saya untuk gereja itu dengan ada dipilih jadi ketua Adioswa. Tahun 2021 saya ditabrak orang di YEC itu, kemudian patah tangannya ini, kemudian dipen. Sudah itu 2 tahun saya tidak bisa apa-apa. Mandi dimandiin, pakai kursi roda karena ini harus kakinya itu harus tidak bisa jalan. Itu selama 2 tahun di rumah anak saya. Jadi tidak pulang ke rumah saya. Kemudian saya pulang ke rumah, sudah bisa jalan, sudah bisa baik. Ternyata Tuhan itu tidak tega dengan saya. Yang ini sisa ketetruk 3 kali itu, sisanya ini melesek. Jadi mata saya yang kanan itu kalau dilihat melesek, tapi tidak ketoro. Tidak usah saya takut sama orang, jadi tetap biasa saja. Terus untuk lainnya itu saya juga bisa kemana-mana karena sudah tidak boleh mengendarai sepeda motor. Saya kalau kemana-mana harus pakai Gojek sama Grab itu. Jadi rasanya juga harus bagaimana, ya memang harus menerima. Dan moto hidup saya itu kita bersyukur dalam segala hal, walaupun diberi sedikit banyak itu kan pemberian Tuhan. Jadi selalu bersyukur, tidak usah melihat orang lain. Karena kalau melihat orang lain adanya kurang saja. Oleh sebab itu kita harus bersyukur melihat ke bawah, tidak melihat orang lain. Tahun 2008 saya mengentaskan anak saya yang pertama. Anak saya pertama itu kerja di luar negeri, di Qatar, jadi peneliti laut. Kemudian dia nikah, kembali ke Qatar, sampai sekarang masih di sana dengan anaknya dan istrinya. Sekarang udah di Jogja. Anak istrinya karena ada ISIS, saya suruh pulang dia. Kalau ada ISIS kan ada peluru kendali kemana-mana. Beli di dekat rumah saya terus pulang, sekolah di Jogja semua. Dia belum kembali. Kalau mau kembali nggak boleh bosnya lah itu. Yang kedua, dia melatih gulat. Dia pelatih gulat di KONI. Kemudian sama wira swasta di properti itu. Itulah kedua anak saya. Jadi kehidupan saya sekarang sudah mapan, sudah enak, rasanya sudah enak. Kehidupan saya setiap hari sendiri, ke Jakarta kemana. Saya selalu sendiri, tidak apa-apa. Sering diolok-olok orang, kenapa kamu sendiri berani? Kan ada Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan Yesus selalu melindungi kami. Walaupun anak saya seminggu di Jakarta, ditinggal di mana. Karena yang kedua itu masih di Jogja bersama saya, belum nikah. Jadi ditinggal kemanapun saya setuju saja itu. Yang paling saya gemari adalah saya selalu berdoa masalah gereja itu setiap hari, ya nyanyi apa saja, yang penting hati saya bahagia. Kedua cucu saya itu menjadi hiburan daripada saya, karena dia selalu mendoakan saya. Kalau saya tidur di sana, mendoakan saya, mendoakan untuk Uti, dua-duanya, laki dan perempuan itu. Mesti jalan pagi, kemudian Selasa dengan Jumat itu selalu senam dengan yoga di YEC bersama klub YEC. Kemudian Rebo itu senam di gereja bersama Adioswa dan lain-lainnya. Kemudian untuk Minggu itu jalan-jalan pagi. Jadi saya selalu ingin hidup sehat, berusaha supaya saya itu
seperti semula lagi. Ternyata bisa sehat seperti semula lagi. Sekarang saya bisa sehat. Itu aja.